Oke, assalamualaikum. Seperti janji gue, ini adalah part 2 dari video sebelumnya. Gue udah bahas beberapa hal di video sebelum ini, dan di sini gue mau sedikit yang lebih teknis. Gue udah ngomong juga di video apa namanya, kalau gue lagi mau ngebahas tentang Patrick Kluivert dan strateginya dan apa peluang-peluang kita ke depannya mungkin. Gue mau langsung aja. Gue ngelihat kayak gini ya. Jadi kita tuh jangan lagi ngebanding-bandingin si pelatih gitu. Bukan dengan pelatih lama, bahkan dengan pelatih yang ada di jajaran timnya sendiri. Contoh hal seperti ini. Contoh hal kayak Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert dibilang Patrick Kluivert sih dia hanya pion aja, dia hanya boneka. Alex Pastur lah yang ngebisikin dia untuk menjadikan si Patrick Kluivert ini ngasih instruksi. Oke. Ketika kalah, yang disalahin si Patrick Kluivert. Ketika menang, yang dipuji Alex Pastur. Bukankah menurut kalian yang ngebisikin si Patrick Kluivert itu Alex Pastur? Kenapa kalau kalah si Kluivert yang disalahin, kalau misalkan menang si Alex Pastur yang dipuji? Maksud gue, kalau misalkan masih ada dendam, masih ada kekecewaan, ya lu jangan tumpahkan ke orang yang seharusnya dia nggak terima itu gitu. Lu jangan terus tiba-tiba kesel sama si lo, contoh lo kesel di kerjaan lo, tapi ketika lo pulang sampai rumah, ya lo marahin istri dan anak-anak lo. Jangan kayak gitu, harus fair maksud gue. Jadi em, mereka ini kerja secara tim, nggak bisa kita puji satu atau dua orang, karena mereka punya tugasnya masing-masing. Tugas Alex Parcer dan lain-lain ngasih masukan ke Patrick Kluivert. Ya memang tugasnya itu gitu loh. Jadi jangan kaget ketika si Alex Pastor ngebisikin Patrick Kluivert. Memang tugas si Alex Pastor itu untuk ngebisikin si Patrick Kluivert. Gue bingung kenapa orang-orang kaget ketika Alex Pastor ngebisikin Patrick Kluivert, terus Patrick Kluivertnya ngasih arahan. Lah memang kayak gitu di dunia bola. Lu nonton di pertandingan manapun ya pelatih pasti diskusinya sama asisten pelatih. Memang seperti itu. Jadi jangan terus lu menormalisasikan ketika apa namanya ada sesuatu yang salah ya lu salahin ya si Patrick Kluivertnya, tapi ketika ada sesuatu yang bagus yang lu puji justru bawahannya atau yang ngebantuin dia di tim kepelatihannya. Bagi gue nggak adil untuk lihat seperti itu. Gue bukan yang ngebela Patrick Kluivert, bukan yang ngebela Alex Pastor, bukan ngebela Danny Lanzat, tapi bagi gue adil aja gitu dalam dalam berpihak, adil aja dalam dalam berstatement, adil juga dalam memberikan opini. Kalau gue ngelihatnya sampai situ. Ya udah kalau misalkan kalian masih belum bisa menerima ini, ya butuh waktu memang, tapi ini masih panjang, mau sampai kapan kalian seperti ini gitu. Jadi kalau mau dukung, dukung aja 100%, dukung 100% karena memang itu yang dibutuhkan sama mereka gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi gue kadang suka apa namanya bingung aja gitu orang-orang tuh, lu kenapa sih kesal-kesal amat gitu sama dia? Dia bikin salah apa sama lu gitu kan? Kesalahan dia ya kalah lawan Australia. Ya kita juga pernah kalah lawan Australia juga sebelumnya, kita pernah kalah lawan Bahrain. Kita pernah seri lawan Bahrain, kita pernah kalah lawan Cina juga. Ya biasa aja gitu dalam pertandingan sepak bola ada menang kalah. Makanya gue kemarin ngomong, kalau lawan Bahrain gak ada perubahan, kalau lawan Bahrain kita kalah, ya gue juga bakal hajar juga gitu. Tapi ternyata kita menang dan main bagus banget bahkan. Ya berarti ada pembenahan. Ya, ketika ada pembenahan ya berarti harus kita support. Gue ngeliatnya dari sisi selalu dari sisi positif dulunya aja gitu. Kalau misalkan dari sisi positif udah gak ketemu, ya baru lu bisa ngeliat dari sisi negatif ya mungkin. Oke. Jadi kemarin ada press conference setelah pertandingan ditanya Patrick Kluivert beberapa hal. Dan dia cukup menjelaskannya dengan bagus banget gitu gue ngeliatnya. Yang pertama kayak pertanyaan kayak gini. Dia bilang, gimana atmosfer di stadion? Dia bilang luar biasa, atmosfernya amazing. Dia bilang bahkan ini membuat kita semangat dan lain-lain lah. Dia memuji-muji apa namanya fans kita. Tapi dia bilang, gue bahkan udah tahu sebelum ini akan berjalan di pertandingan. Maksudnya dia udah pasti nyari tahu lah gimana fans kita dan segala macam. Justru dia pengen menekankan kalau tungguin dulu, ini nih baru awal gitu nih. Ini baru start. Masih banyak stres ke depan lagi, masih banyak tekanan-tekanan di depan lagi ke kita. Jadi jangan terlalu ini kita baru mulai istilah dia. Itu jawabannya bagi gue cukup keren dan dia bilang untuk fans terima kasih dan gue meminta kalian untuk selalu berada di belakang kita. Itu artinya adalah dia meminta support terus dari kita gitu. Itu disampaikan sama dia di press conference ya. Terus ditanya lagi sama wartawan, kenapa di Australia itu lu pakai 4 back, terus ketika di Indonesia lu pakai 3 back? Karena ada argumen-argumen yang bilang kalau Patrick Kluivert ini nyontek strategi ini dan itu gitu. Jadi makanya pertanyaan itu dari wartawan muncul. Gue juga heran. Perasaan gue nonton, gue ke Sydney langsung, gue nonton pertandingannya, gue bilang Indonesia nggak pakai 4 back, Indonesia pakai 3 back juga. Kenapa jadi tiba-tiba ada perubahan yang katanya di Australia 4 back, di Indonesia 3 back? Enggak, di Australia juga 3 back gitu. Lu mungkin pas lagi pertandingan mulai, ternyata gue ngeliat full match-nya itu,
Sebelum mulai pertandingan itu formasi 4-3-3 yang ada di TV. Enggak, itu yang ada di TV doang salah ketik mungkin. Praktek di lapangan, yang ada di lapangan itu enggak 4-3-3, itu 3 itu 3. Bahkan kata Patrick Kluivert yang berubah hanya lini depannya aja. Di Australia gue pakai 2 di depan striker, 1 playmaker ya, kurang lebihnya. Di Indonesia 1 digantung di depan, 2 yang di belakang striker. Itu dia perbedaannya. Maka Kluivert juga sambil bingung juga, lo kok bisa berpendapat maksud gue kalau misalkan yang gue pakai ini 4 back, enggak, dia bilang. Gue pakai 3 back, enggak ada yang berubah, dia bilang. Enggak ada yang berubah. Bahkan dia ngomong, gue nggak akan merubah strategi yang gue pakai di Australia. Bedanya apa? Bedanya Australia lebih kuat, yang pertama. Yang kedua, di Australia, sistem defense kita itu, kita pakai defense-nya itu man to man. Dijaga 1 orang 1, itu yang bikin berantakan kalau dia main cepat. Dan akhirnya lini belakang kita itu terlalu mendorong ke depan. Kalau di Indonesia dia pakainya zona gitu. Kalau zona itu lo lebih menunggu di posisi lo. Makanya lini pertahanan kita nggak terlalu depan dan kita aman. Nyerang ya, sama aja kita juga nyerang. Tapi di Indonesia memang lebih sabar menyerangnya dibanding Australia. Australia sih parah, brutal banget nyerangnya. Seada-adanya dapat bola hajar ke depan gitu. Jadi gue selalu kalau urusan teknis kayak gini, gue selalu diskusi sama teman gue si Tommy Desgi. Lo kalau mau nonton kontennya lebih detail lagi, dia bahkan dia ngebahas detik demi detiknya. Lo bisa ke channelnya aja gitu. Gue ngebahas ini dengan dia gitu. Oke? Terus gue kasih gini deh. Gue ada apa namanya fotonya. Gue tampilin di gambar ya. Ini perbedaan defense-nya nih. Oke, ini perbedaan. Kalau lihat ini ada 3 defense. Yang atas ini adalah ketika ngelawan Australia. Itu ada Hilgers paling atas, ada Jay Ises sama Verdong jadi center back di situ. Dean James yang jadi sayap kirinya gitu ya, jadi left wing back-nya itu. Oke. Karena persis banget sebelah gue tuh. Gue nonton depan gue memang si Dean James banget. Jadi gue ngeh banget posisi dia. Tengahnya 2 ada Nathan sama Tom Haye. Nathan nggak bisa ngejalanin posisinya kemarin. Agak kacau. Kalau sekarang kita ada si si Pelupesi benar-benar gila. Jadi si Tom Haye itu dia lebih santai untuk menyerang karena udah aman ada si Pelupesi. Itu permainan dari Pelupesi itu keren gila. Lu kalau misalkan di RCTI itu diupload full match-nya, kalau lu ke stadion lu kan nggak akan nonton seenak nonton di TV kan. Lu tonton ulang di TV. Gue tonton ulang di TV dan gue ngeliat tuh ada perbedaan ini, ada strategi ini, ada. Kalau di stadion lu kurang lebih lu nggak akan kelihatan. Lu cuma dapat feel-nya aja, dapat atmosfer aja kalau di stadion. Itu tadi yang atas, sekarang yang bawah. Yang bawah ini dia back-nya ada si Justin Hubner, Itses, sama Rizky Ridho. Tengahnya Pelupesi sama Tom Haye. Nah itu dia yang gue bilang, si Pelupesi itu lebih ke dalam untuk jemput bola, nganterin ke Tom Haye yang atur. Mau ke kanan, mau ke kiri, itu terserah yang ada di kepala Tom Haye. Dan itu efektif semua. Pernah gue ngeliat dia lari ke kanan terus ngoper ke kiri yang enggak. Kalau nggak salah Verdong, itu sih cerdik banget buat gue. Oke? Nah, itu dari sistem itu formasinya yang seperti itu. Di Australia sama, di Indonesia sama. Nggak ada yang berubah. Jadi nggak nyontek sana nyontek sini. Oke? Gue takutnya orang berpikiran aneh-aneh aja, ntar malah jadi pemecah belahan gitu. Terus, yang kedua, gue akan tampil lagi fotonya. Ini adalah sistem defense-nya. Ini juga hasil gue komunikasi, gue ngobrol sama si Tommy Leslie ya. Ini adalah defense-nya. Nah, itu yang lawan, ada 2 jenis defense. Gue nggak ada gambar yang ketika lawan Australia, tapi kurang lebih kayak gini. Itu yang atas itu adalah defense dengan zona. Jadi lu bisa ngeliat kan kalau zona itu dia kayak nungguin di posisinya, dia ngejagain pemain, bahkan pemain lawan pun jadi terkurung gitu. Kalau man to man lu lihat yang bawahnya itu adalah man to man, 1 orang jaga 1. Nah, ketika pemain si Australia-nya, ini kan gambar Bahrain ya. Kalau ketika pemain Australia-nya mundur, otomatis pemain kita jadi ketarik ke depan. Nah, itu yang bikin pemain kita agak terlalu maju, defense-nya high banget, akhirnya kita kena counter. Itu yang merepotkan kita di Australia dan kita terlalu nekat banget sih di Australia. Itu kesalahan siapa? Itu kesalahan tim kepelatihan lah dengan strateginya. Itu spekulasi dari dia gambling, mungkin menurut dia ini akan berhasil, ternyata nggak berhasil. Dievaluasi sama dia, dilakuin di Bahrain, disempurnakan di Bahrain, lawan Bahrain, dan lawan Bahrain itu menjadikan pertandingan yang cukup menghibur dan luar biasa sempurnanya. Oke, gue kelupaan satu. Terakhir ini. Kelupaan ada, jadi Andre Rosiade ini, dia adalah mertuanya Pratama Arhan, viral banget, gila. Gue juga ngeliatnya sampai kaget. Sangat amat viral, kontroversi. Terakhir gue lihat ini ada 55.000 komentar di Instagramnya. Dia bilang kayak gini, Alhamdulillah Indonesia menang, selamat Timnas Garuda. Selamat Chief Erick Thohir, dia ngucapin ke Ketua Umum Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal Timnas. Hari ini Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia. Gue nggak tahu ya, harusnya kan kita
lagi happy ini persis setelah pertandingan ya. Harusnya tuh kita lagi happy, ternyata dibikin postingan kayak gini yang bikin memperkeruh gitu. Terus ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera padahal hasil merah yang menyatakan tidak ada cedera. Jadi dia mau ngehajar Hilgers. Yang nggak percaya silakan cek rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Jadi yang pertama poinnya, si Pak Andre Rosiade ini dia mendapatkan data kalau misalkan Hilgers ini sebenarnya nggak cedera menurut dia. Nah, dia dapat data aja sebenarnya udah salah sih menurut gua. Karena gua nggak tahu ya dia komisi apa di DPR-nya, tapi itu kan data pribadi orang, harusnya nggak boleh. Terus yang kedua, dia nyuruh kita cek ke rumah sakit, dia nggak mungkin dijawab juga sama rumah sakitnya. Jadi bisa jadi aja dia ngelempar sesuatu yang nggak bisa kita koreksi gitu. Itu poin kedua aja. Dan bagi gue, harusnya nggak begini gitu. Hilgers bahkan sudah dikonfirmasi sama timnya, dan dia pulang bukan kemauan dia pulang itu adalah disuruh sama klubnya. Dan yang paling bikin bikin apa namanya miris lagi, keluarganya pun datang ke sini. Kakaknya dan ibunya datang ke Jakarta dan nonton pertandingan lawan Bahrain. Hilgers udah nggak ada. Karena apa? Karena di pemikiran si ibu dan kakaknya ini, Hilgers itu akan main. Jadi memang ini di luar rencana dia. Dia pulang ke klubnya, ke Twente itu di luar rencana dia. Terbukti dengan orang tuanya yang dan kakaknya yang datang ke GBK untuk nonton pertandingan yang harusnya dia ada di situ. Jadi kalau lo lagi-lagi, kalau lo ngelihat segala sesuatu dengan cara positif, lo akan sehat gitu. Tapi kalau segala sesuatu yang lo lihat dengan cara negatif, lo akan sakit nanti ujungnya. Jadi nggak penting juga dia ngebahas-bahas hal kayak gini. Apa untungnya? Apa untungnya dia ngebahas tiba-tiba dia posting, dia bilang kebenaran harus diungkap walaupun apapun resikonya. Ya jangan diungkap, mau ngapain? Lagi belum tentu benar juga yang diungkap sama dia. Bisa jadi salah. Kalau misalkan Twente beresiko, Twente ini yang kontrak dia, Twente yang gaji dia. Ketika pemainnya cedera terus dia nggak rawat, terus didiemin di Indonesia sampai 3-4 hari ke depan, Hilgersnya cuma nonton, nggak main juga, dan karena itu dia menjadikan cederanya lebih parah, yaitu kerugian buat si Hilgers dan kerugian buat si klubnya sendiri. Makanya akhirnya si klubnya nyuruh dia balik dan dia diobatin, dirawat, mungkin keburu dan dia bisa segera pulih gitu, mudah-mudahan. Dan dia bisa ngebela timnas Indonesia lagi. Dan nggak perlu dibesar-besarkan, karena Rizky Ridho pun gua rasa ya skillnya oke lah, mirip-mirip sama Hilgers juga. Bahkan bagi gua Rizky Ridho performanya kemarin luar biasa banget. Dia menjadi back dibanding Hilgers ya, dia menunjukkan performa yang lebih bagus gitu menurut gue. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.